aku punya akun Git nih, bakalan ada ini sekedar ya kayak tutorial biasa lah ini. Ini kebetulan kalian sampai control statement, jadi ini masih ku selesaikan sampai control statement. Nanti kalian kalau mau akses, nanti ku kasih linknya. Nah di sini tadi kita bilang mulai dari awal kan. Nah kalau hal yang dasar di Python itu ada variabel dan tipe data. Nih jadi ini nggak usah dipedulin. Nah di Python itu ada beberapa tipe data yang perlu kalian tahu, yang pada umumnya biasa dipakai. Nah ini ada namanya int atau integer. Itu untuk bilangan bulat yang nggak berkoma-koma dari 1, 2, 3 atau sekian. Nah, kemudian ada namanya float. Float ini itu bilangan yang berkoma atau desimal. Baru ada string. Nah, string itu ya kata-kata biasa. Dan biasanya disimbolkan dengan pakai petik 1 atau pakai petik 2. Jadi kalian kalau mau buat string, pakai petik 1 atau pakai petik 2. Oke, baru ada namanya boolean. Nah, boolean ini dia nilainya cuma 2. Itu cuma true atau false. Nah, contohnya ini yang variabel 4 ya. Ini tadi ku buat variabel 4. Nah, itu nilainya itu true. Nah, itu yang disebut dengan boolean. Jadi ini keyword yang ini itu artinya mencari tahu dia tipe datanya apa. Ini ku contohkan. Ini udah ada code yang kemarin, ini ku tambah kode aja di bawah. Jadi kalau dia mau sebenarnya di Python itu ada 2 tipe yang perlu kalian tahu. Pertama ada namanya variabel. Nah, variabel itu tempat untuk menampung nilainya berapa. Biasa kita simbolkan dengan kata-kata. Misalnya kita buat namanya number. Nah, ini kalau kita bikin cuma number ini aja, berarti kita mengalokasikan suatu tempat penampungan untuk menampung nilai. Nah, untuk mengisi nilainya itu pakai tanda sama dengan. Jadi, misalnya ini kan kita bikin tempat penampungan namanya number. Baru kalau kita isi, ini namanya nilai yang di sebelah samping sama dengan. Jadi number 5. Nah, kelebihannya di Python ini daripada di bahasa pemrograman lain, kalau di Python tempat penampungannya itu bebas mau kau masukkan tipe data tadi apa aja. Bisa kau masukkan dengan angka, bisa kau masukkan dengan string. Nah, string tadi pakai petik 1 atau petik 2. Nah, ini walaupun angka, dia akan dibaca sebagai kalimat kalau ada tanda petiknya. Jadi kalau kalian mau menentukan itu adalah sebuah angka, itu nggak usah pakai petik, langsung angkanya jadi ketik. Jadi hati-hati, jangan nanti kalau kalian lihat gini. Nah, ini langsung kalian pikir, oh ini berarti si number ini bakalan nampung angka. Enggak, dia bakalan nampung kalimat karena ada petiknya. Jadi kalau mau nampung angka itu petiknya dihapus, angka biasa. Sama juga dengan tipe float tadi. Nah, tipe float tadi juga sama dengan number ini. Misalnya kita buat A dengan 2,5. Jadi dia nggak pakai petik. Nah, kita cek cara ngetik tipe ini itu pakai type, pakai fungsi type, baru dalam kurung nama tempat penampungnya. Atau biasanya paling gampang disebut variabel. Jadi variabel. Nah, jadi kita ketik number, bakalan ngasih tahu tipe ini itu apa. Oops, error, ada errornya. Sorry, aku agak lupa nih. Type var 3. Udah benar. Kayaknya ini belum diimport library-nya. Nanti aku coba perbaiki lagi. Jadi, kalau mau nengok nilainya pakai yang tadi ya, type. Nah, itu untuk variabel dasar. Nah, setelah variabel dasar, nilai dari yang kita buat ini tadi, itu kita bisa konversi ke bentuk lain. Misalnya tadi nih, kita bilang nih, number, kita bilang nih si 5. 5 ini kan string kan? Nah, ini bisa kita konversi dia ke bentuk integer, pakai casting. Kalau kalian pelajari kemarin, yang di slide, itu ada casting kan? Nah, jadi cara casting itu, kalian buat di depannya nama tipenya, mau di cast kemana. Misalnya ini
mau kalian casting ke integer kan. Nah, kalian tambahkan fungsi integer, baru dalam kurung variabel yang mau di casting. Kalian number, ini mau di casting. Oke. Nah, ini dia udah jadi integer sebenarnya. Coba ini kayaknya lupa fungsi print tadi tuh, yang type tadi. Type number. Ah iya. Nih masih string kan? Nah, nanti gitu misalnya ini si number ini mau kalian masukkan ke integer, di cache dulu. Misalnya ini kita tambah dengan 2. Nah, itu berubah jadi 7. Nah, kalau dia string yang belum kalian casting, itu langsung kalian tambahkan dengan sebuah angka atau tipe yang lain. Ini. Nah, dia langsung ini ada errornya. Kenapa? Walaupun dia ini kalau secara logika 5 ini angka, tapi karena ada petiknya ini string, dia nggak bisa dijumlahkan. Jadi kalau mau menjumlahkannya ini tadi, kita harus ubah dulu ke tipe data yang sama-sama angka. Makanya itu pakai casting. Nah, baru bisa dia kan. Jadi hati-hati, perhatikan waktu melihat tipe datanya itu, perhatikan ini ada petiknya apa enggak. Oke, sampai sini lewat dulu. Ya, belum terlalu susah ini ya, sampai casting. Berarti udah lewatlah minggu pertama ya. Ini kan minggu pertama. Nah, kemudian di sini ada beberapa operasi yang bisa kalian lakukan di Python ini. Nah, pertama itu pakai tanda tambah. Tambah itu menjumlahkan. Makanya ini misalnya nih, ini aku punya W itu 3, punya X itu 4. Di W tambah X, inilah 7. Nah, kalau kalian membuat, misalnya ini ada nih, angka pertama kita buat penampungnya, dengan 5. Baru kita buat lagi angka kedua, sama dengan 4. Nah, baru kalian bilang, tampilkanlah. Nah, tampilkan itu pakai perintah print. Jadi kalau kalian mau menampilkan angkanya itu, jangan lupa tambahkan fungsi print. Ini fungsi namanya. Nah, print dalam kurung. Nah, di dalam kurung inilah yang kalian isi. Apa yang mau di print. Misalnya, tadi kayak angka 1, ditambah angka 2. Nah, yang muncul 9. Nah, jika kalian mau buat ada kata-katanya kayak yang ini tadi, hasil W tambah X tambah 7, nah itu harus kalian tambahkan lagi stringnya di depan. Kayak gini tadi. Mana tadi ini? Kalian harus tambahkan. Nah, cara nambahkan biar ada kata-katanya gimana, Bang? Nah, tambahkan dulu kata-katanya, bisa pakai petik 1 atau pakai petik 2 ya. Kalau mau membuat dia string, misalnya ini. Nah, baru kalian buat hasil dari angka 1 ditambah angka 2 adalah, nah, ini spasinya juga diperhitungkan ya. Jadi kalau nggak ada nanti spasinya ini, dia bakalan dempet ke adalah. Nah, ini kalau merah-merah ini masih ada error. Kenapa? Setelah ini ada stringnya, itu harus kita tambahkan koma, karena tipe data yang berikut ini beda. Nah, baru dia hilang errornya. Jadi kalau masih ada garis-garis merah tadi di bawah, itu masih error kode yang kalian kerjakan. Oke, coba kita print. Nah, kita jalankan. Oke, enter atau bisa tekan tombol play tadi. Nah, ini baru ada kata-katanya kan. Ini setelah itu, nah ini kan tadi tambah. Gimana kalau kurang biasalah sama ya, aritmatika. Baru ini ada kali. Baru ada bagi. Nah, ini ada yang bagi pakai 2. Ini namanya floor division. Jadi apa bedanya yang bagi sama yang ini? Ada 2 tanda baginya. Nah, kita coba. Kalau dia bagi biasa, ini kita hapus saja biar nggak mengganggu kata-katanya. Cepat. Nih, langsung kita buat.
Nah, kalau dia bagi biasa, itu dalam bentuk koma-koma. Sedangkan dia kalau pakai floor division atau bagi yang dua, dia akan membulatkan kesatuan terdekat. Misalnya, nih. Karena kita coba lagi. Harusnya 7 bagi 4, berapa? 1. Jadi dia nggak ngambil koma yang di belakang. Itu floor division. Itu yang bedakan sama pembagian biasa. Oke. Nah, kemudian ada perkalian. Kalau perkalian di bahasa pemrograman itu nggak pakai tanda kali X seperti ini, melainkan pakai bintang. Nah, tapi ada juga kan, kalau di Python itu pakai bintang 2 ini. Nah, apa maksudnya bintang 2 ini? Nah, kalau bintang 2 ini, itu jadi pemangkatan. Jadi misalnya nih, kita buat nih, 2 dengan 3. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Ya kan? Benar kan? Jadi kalau ada ini bintang 2 ini, itu eksponen atau pemangkatan. Nah, di sini juga ada ini contohnya nih, kalau dilihat. Ini X dengan Z. X itu 4, Z itu titik 5. Nah, ini koma ya, 0,5 artinya kalau ada titik depan. Bukan angka 5, bukan kesalahan itu. Itu kalau ada titik di depannya, itu koma. Jadi, 4 dipangkatkan dengan setengah, itu baris keberapa ini ya? X dengan Y. Itu 2. Karena jadi diakarkan kan kalau pangkat setengah. Jadi, gunanya yang bintang 2 ini, itu artinya untuk eksponen. Untuk pemangkatan. Nah, di sini juga ada apa namanya komparasi ya di Python ini. Ini kayak komparasi biasa. Ini artinya lebih besar, ya kan? Lebih besar dari. Ini lebih kecil dari. Baru ini lebih besar sama dengan. Nah, hasil dari kembaliannya ini, perbandingan ini, itu adalah true or false. Jadi misalnya ini yang kita buat tadi. Ini 2 dengan 3, misalnya kita bandingkan. Kalau kita bilang, angka 1 lebih besar dari angka 2, itu true atau false? Itu pasti false. Karena angka 2 itu 3, angka 1 itu 2. Nggak mungkin 2 lebih besar dari 3. Nih, jadi kalau perbandingan di Python itu, keluarannya itu benar atau salah, true atau false. Oke, ini bisa juga pakai lebih besar sama dengan, bisa juga pakai lebih kecil sama dengan. Nah, kalau membandingkan di Python itu nggak pakai sama dengan, melainkan sama dengannya ada 2. Jadi pakai sama dengan sama dengan. Nah, kemudian ini tanda seru dengan sama dengan ini artinya tidak sama dengan. Oke, sampai sini lewat lah ya, karena masih muda ya. Oke, berarti kita masuk ke ini, kontrol. Oke, ini kontrol. Nah, kalau di if else itu, kalau di bahasa pemrograman Python itu, dia akan membaca dari line yang teratas berurutan sampai line yang ke bawah. Makanya kalau menentukan if else itu, hati-hati dengan ininya, biar jangan terbalik-balik. Nah, kalau sini misalnya nih, di sini aku bilang ada telur ayam 5. Ya kan, ada variabel telur ayam nilainya 5. Terus ada telur burung puyuh 12. Nah, kemudian dia membandingkan. If telur ayam lebih besar dari 2, nah itu benar atau salah? Benar kan? 5. Jadi dia akan membaca yang ini. Kalau dia salah, dia akan membaca line yang berikutnya. Contoh nih, kan kalian punya udah ada nih. Nah ini coba aku jalan ini. Ini dibilang dia kan, if player rock. Nah, jika dia
rock, dia akan baca yang di dalam ini. Kalau dia enggak, dia akan baca ke bawahnya. Nah, contoh ini. Ini kan ada, ini dia minta inputan kan. Ini tahu kalian kan? Input. Nah, ini. Nah, input ini, kalau kalian panggil, ini kan untuk masukkan nilai yang di dalam keyboard kita yang kita ketikkan ke sini, ke dalam variabel player nanti. Jadi misalnya nanti kalian ketik 5, dia akan masukin ke player ini. Nah, ini kalau dia nggak ada castingnya gini, dia tipenya itu udah pasti string ya. Ini string, hasil dari inputanmu itu string. Mau kau masukkan angka berapapun, itu nanti dibaca dia sebagai string. Nah, ini contoh yang if else itu tadi, ini misalnya nih, kalau ku klik ku ketik si source, harusnya dia nggak membaca ini kan. Dia akan membaca ini. Oh, ini terlalu sulit. Tunggu, yang lebih mudah aja. Oh, yang mana ya? Nanti kalian bingung pula. Ini aja udah bingung. Nah, ini yang ini aja kita pakai. Ini ku copy dulu biar bisa kalian tahu. Di sini ku contohin. Oke. Nah, di sini kita punya variabel lagi namanya number. Nilainya itu karena kita mau masukkan angka, kita harus case dia ke bentuk integer ini. Terus pakai input. Bang, kenapa inputnya nggak kosong dalam kurungnya? Nah, ini tujuan ada teks di sini. Jadi ketika kau jalankan nanti ini, nah dia akan bakalan nuliskan teks seperti yang di dalam kurung ini. Jadi kalau kau nggak mau, ya bisa ini tetap dihapus. Matikan dulu. Aku hapus. Nah, ini dia bakalan muncul kotak kosong gini aja. Masukin yang input yang kau ketik dari keyboard. Jadi kalau mau buat ada tampilan kata-katanya, tambahi string di dalam kurung ini. Misalnya nih, masukkan angka. Oke. Nah, kita start ulang lagi. Nah, jadi ada tulisannya kan, masukkan angka. Nah, kemudian misalnya kita masukin nih, 5. Dia muncul apa? Is odd even number. Kenapa yang ini yang muncul? Nah, kita tengok. Dia ada kondisinya if number persen. Persen ini artinya hasil sisa bagi, modulus. Jadi misalnya 5 dibagi 2, sisanya berapa? 1 kan? Nah, jadi dia bilang, kondisi yang benar supaya tampil tulisan is even number itu adalah jika hasil modulus 2 dari si number adalah 0. Nah, si 5 dimoduluskan dengan 2 itu 1. Artinya tidak sama dengan 0. Berarti kondisi ini tidak terpenuhi. Jadi dia nggak boleh menampilkan yang ini. Jadi dia lanjut ke bawahnya. Si else print is odd number. Jadi yang ditampilkan dia adalah si odd number. Nah, si 5 ini dari ini tadi. Menampilkan variabel yang number. Sampai sini masih bisa ngikuti atau enggak? Kalau mau di-interrupt bisa ya. Langsung bilang aja, aktifin mic-nya. Bang, aku masih kurang ngerti, coba diulangi, itu bisa ya. Nah, ini mungkin agak sulitan bahasa Inggris, nah aku ganti aja nih, bahasa Indonesia. Ini even odd dan ganjil genap. Even itu genap, ini ganjil. Oke. Ini biasa juga ada nih ditanya nih. Coba buatkan program yang kalau dimasukin angka dia akan menentukan itu ganjil atau genap. Itu pertanyaan dasar biasanya. Jadi kalau memulai programming itu biasanya itu belakangan ini kita tahu ini kode-kodenya apa. Tapi logikanya pertama. Nah, gimana kalau dikasih pertanyaan kayak tadi itu cara mecahnya itu langsung bayangkan bagaimanakah bilangan genap itu. Nah,
Udah pasti kan bilangan genap itu kalau dibagi 2 pasti hasilnya 0. Mau kayak manapun hasilnya. Sisa baginya 0. Ya kan? Jadi langsung itu dibayangkan. Jadi kayak mana cara mencari sisa bagi? Pakai persen. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu langsung dipecahin. Nah, kondisi keduanya apa? Kalau dia nggak 0 kan, makanya else. Jadi if else itu sama kayak itu menggambarkan kondisi. Jika dia bagaimana, apa yang harus dilakukan. Jika enggak, gimana? Itu artinya if dengan else. Jika iya, apa yang harus dilakukan? Jika enggak, apa? Nah, ini perhatikan, kalau membuat kode program, yang paling krusial itu ada spasi di sini apa enggak. Kalau di Python itu, ini kalau kau nggak buat spasinya di sini, misalnya nih, ini nanti ku hapus nih spasinya. Oke, dia error. Karena ini bagian dari si if-nya. If itu harus ada kondisi perilaku setelah memenuhi kondisi. Dan itu dibatasi dengan tab atau spasi kalau di Python. Jadi itu perhatikan, ada tab sama spasinya, dan ini pun harus sama. Jadi nggak bisa sembarangan ada spasi-spasi ini apa enggak. Di setiap ada fungsi seperti loop atau if else seperti ini, yang ada titik duanya di belakang, itu harus ditambahkan indentasi namanya ini, yang tab-tab ini, atau spasi ini, di sebelum kodenya. Jadi ini dibuat agak ke dalam, bukan karena sembarangan, nanti jadi nggak terbaca kodenya. Itu fungsinya ini, indentasi ini. Jadi ketemu, jika ada nanti fungsi seperti if, else, atau while, itu harus ada pembatasan untuk kode programnya. Oke. Oke, berarti if else udah beres. Nah, selain if else, untuk conditional if ini, itu masih ada namanya else if. Apa bedanya sama else, Bang? Nah, kalau else, kalau yang else ini, apapun kondisi selain if-nya ini, itu masuk ke else. Nah, kalau else if, itu nanti harus ada lagi kondisinya dibuat. Nah, contohnya ini kita buat yang mana ya? Nah, ini terlalu aneh nih contohnya. Oke, pakai kelipatan lah kita buat. Misalnya kelipatan 1, 2, 3, yang paling dasar. Nah, ini kalau kelipatan 1, udah pasti semua bilangan ganjil ya, berarti yang kelipatan 2, 3, sama 5 lah kita buat. Misalnya nih, kalau kelipatan 2 berarti jika dimoduluskan 2, dia nilainya 0. Nah, baru kita tambahi else if. Elif namanya kalau di sini, else if ini. Elif. Nah, baru tambahi lagi kondisinya, misalnya angka kalau dimoduluskan 3 sama dengan 0. Nah, ini kita ganti, tadi ini number kan, jadi adalah kelipatan 2. Ini kita buat, dia bakalan nampilin ini adalah, tinggal 3. Nah, jadi dia akan membandingkan itu kelipatan 2, 3, atau bukan kelipatan 2 dan 3. Oke, nah kita coba masukin nih angka 9.
Nah, 9 adalah kelipatan 3. Kenapa? Di tag dia dulu pertama di sini. 2 klip ini 9 dibagi 2, dimoduluskan dengan 2, 0 enggak? Enggak kan? Masih sisa 1. Berarti dia enggak akan nampilin ini. Nah, kemudian dia akan ngecek lagi nih. Si 9 modulus 3 sama dengan 0 enggak? Iya. Langsung ditampilkan ini. Jadi dia nggak akan lanjutin baca ini lagi. Gitu udah ketemu kondisinya. Oke. Nah, kita contohkan dengan 6. 6 itu kelipatan 2 dan 3 kan? Jadi harusnya muncul kelipatan 2, kelipatan 3. Tapi kalau di bahasa pemrograman itu enggak. Kalau pakai if else. Tengok. Yang muncul apa? Cuma 6 adalah kelipatan 2. Kenapa begitu? Karena kalau di condition if else ini, jika dia udah nemu satu kondisi, dia nggak akan melanjutkan membaca lagi ke bawahnya. Jadi gimana Bang kalau misalnya ada kasus, dia dibagi 2 bisa, dibagi 6, dibagi 3 juga bisa. Nah, berarti kita harus melakukan pengecekan ulang. Jika dia dibagi 2 bisa, dia harus ngecek lagi, dibagi 3 bisa apa enggak. Gimana caranya? Tambahkan lagi if di dalam if-nya. Jadi, kita tambahkan if di sini. If number mod 3 sama dengan 0, titik 2, kita buat print-nya. Nah, ini langsung error. Nih. Ini kelipatan 2 dan 3. Itu harusnya kelipatan face. Pasti di sini udah bingung kan? Kenapa harus kayak gini if-nya, Bang? Ada yang bisa ada yang belum paham tentang ini, kenapa harus gini? Udah paham semua kenapa harus gini? Ada yang nggak paham? Ayo, bilang aja kalau nggak paham. Kalau nggak kita lanjut nih. Karena di bahasa pemrograman pasti ada yang ujian gitu. Coba misalnya dikasih sebuah bilangan, tentukan apakah dia kelipatan 2 saja, kelipatan 3 saja, atau kelipatan 2 dan 3. Itu pasti ada itu. Rata-rata tes ujian ada kayak gitu. Ada yang paham? Atau ada yang nggak paham? Paham semua ini? Kalau nggak menjawab berarti paham semua ya. Paham berarti? Nggak paham kali ya? Belum, Bang. Oke, belum ya. Jadi kalau membuat ini, kalau masih bingung kalian bahasa pemrograman, itu kalian harus belajar namanya membuat diagram alir kerja. Nah itu kalau kemana-mana pun kalian nanti pakai, kalau misalnya lanjut di kuliah manapun, mempelajari alur proses dari suatu proses bisnis, itu diperlukan. Nah jadi ini misalnya, biar ku gambar di apa, di Paint. Bentar. Ups, ini pennya kelihatan udah kan? Nah ini pensil. Oke. Kalau nggak paham nggak usah malu ya, namanya pun belajar. Nggak mungkin langsung bisa jago. Aku belajar Python ini nggak mungkin cuma sehari 2 hari, yang karena udah lamanya di bagian IT. Karena aku alumni jurusan SI, jadi makanya lumayan bisa lah aku bilang, belum jago-jago kali. Jadi jangan malu-malu kalau kalian nanya ya.
cuekin aja, namanya pembelajar. Nggak pede aja, nggak tahu. Aku aja dulu waktu ngulang mata kuliah yang ke bawah, berani aku nanya adik tingkat yang lebih jago dari aku. Kenapa? Kalau aku diam-diami malu-malu nanya, ya gitu-gitu aja terus nanti. Kapan bisanya kan? Jadi kalau kalian yang nggak tahu, tanya aja, jangan segan ya. Oke, misalnya nih, tadi kan dibilang, misalnya nih dimasukin angka nih, kita nentukan dia ganjil genap, ganjil genap lagi, kelipatan 2, 3, atau 2 dan 3 kan. Kalau kita mau menentukan dia kelipatan ini, misalnya nih, alurnya itu dimasukin angka. Kan kita ngecek nih, ada berapa kondisi tuh. 3 kan, kelipatan 2 kah, kelipatan 3 kah, atau kelipatan 2 dan 3. Nah ini langsung buat pecahannya. Ada 3 kondisi. Kalau kalian buat. Nah, apa gambarnya jelek ya. Ini 2, 3, 2 dan 3. Oke. Nah, berarti kita punya kondisi kan. Nah, kemudian kita harus tahu lagi, gimana sih caranya kita tahu dia kelipatan 2? Berarti kita harus moduluskan dengan 2, itu hasilnya 0. Ini berarti kalau mau tahu 3, dimoduluskan dengan 2, dengan 3, hasilnya 0. Kalau 2 dan 3 gimana? Ya, kalau dia dibagi dengan 2, dimoduluskan dengan 2, dia 0, dan satu lagi, dimoduluskan dengan 3, dia juga 0. Berarti untuk mendapatkan 2 dan 3 ini, itu ada kondisi lagi kan? Ya kan? Pertama, kondisinya apa? Dia berhasil dimoduluskan dengan 2. Kemudian, dia dimoduluskan dengan 3. Hasilnya, terbalik. 3 sama dengan 0. Terusnya. Nah, itulah cikal bakal kenapa dia gini. Jadi, untuk menentukan dia modulus 2 dan 3 itu, pertama kita cek, dia modulus 2-nya 0 enggak? Ya kan? Atau dia modulus 3-nya 0 enggak? Sama aja kan? Bisa. Nah, jika dia udah tahu itu modulus 2 hasilnya itu 0, dia masuk ke kondisi yang kedua tadi. Ini. Makanya ada lagi if-nya. Apa yang membedakan Bang dengan tabulasinya? If yang gini kalau dibandingkan dengan if yang di luar ini. Ini artinya, ini baru bisa jalan kalau ini terpenuhi. Kan kalau dia udah hasilnya ini nggak 0 kan, ngapain lagi dicek ke dalam ini kan? Makanya dibuat agak ke dalam dia. Jadi dia baru bisa jalan kalau ini udah berhasil. Oke. Nah, setelah dicek, oh hasilnya benar, dia dimoduluskan 0, benar. Baru dicek lagi ke dalamnya, moduluskan 3, benar. Makanya dia, ini, lakukanlah, tampilkan kelipatan 2 dan 3. Kalau enggak, ya enggak ada apa-apa. Lanjut ke program berikutnya. Nah, ini, kenapa ada lagi else-nya ini? Kenapa? Karena dia udah berhasil melewati ini. Jadi, dia berhasil melewati modulus 2 itu 0. Jadi, dia udah pasti kelipatan 2. Sini masih bingung? Biar ku ajarin yang lebih sederhana aja kalau bingung. Masih bingung? Atau udah, kalau diam nih berarti udah ngerti? Masih bingung ya? Kayaknya masih bingung ini, tapi malu-malu meong. Jadi,
Ini cara pertama sebenarnya. Kalau kalian bingung kalau ada soal kayak gitu tadi, akalin. Gimana cara akalinnya, Bang? Ini dia kelupatan 2 dan 3, ya kan? Itu kalau apa? Kalau hasil FPB-nya namanya itu, atau KPK aku lupa, KPK atau FPB, jadi dimoduluskan dengan KPK atau FPB-nya. Jadi misalnya nih, dia biar tahu kita kelipatan 2 dan 3, berarti dia habis misalnya KPK atau FPB, FPB lah ya. Jadi hasil perkalian 2 kali 3 itu apa? 6 kan? Jadi dia bakalan kelipatan 2 dan 3 kalau hasil dari modulus ininya, modulus dengan FPB-nya tadi itu sama dengan 0. Itu triknya. Kalau misalnya bingung kalau ada soal kayak gitu, tentukanlah dia kelipatan 3, kelipatan 2 dan 3, atau hanya kelipatan 2 aja. Oke. Jadi mungkin programming ini nggak seindah kelihatan yang di slide itu ya. Lebih susah. Memang lebih banyak main di logika ini. Jadi gimana cara ngakali kita, gimana. Kalau kode-kodenya ini, itu tinggal nengok dari internet. Cuma menentukan logika untuk memecahkan soal tadi yang susah. Nah, kenapa gitu, Bang? Iyalah, coba misalnya 6 tadi. Itu kelipatan 2 dan 3 kan? Nah, kita coba lagi kelipatan 6 berikutnya, 12. 12 kalau dibagi 2, nggak bersisa. Dibagi 3, nggak bersisa. Begitu juga dengan bilangan selanjutnya. Jadi, mengakalinya kayak tadi. Cari entah apa namanya, lupa, FPB atau KPK tadi. Nah, ini kan, kalau misalnya aku buat duluan si if number mod 2 sama dengan 0. Ini kita print biar cepat, di copy aja. Ini kelipatan 2. Oke, ini kita buat elif. Oke, kalau aku masukkan 6, ini pasti bilang, pasti yang ini terbaca, Bang, adalah kelipatan 2 dan 3. Tapi ini enggak. Yang terbaca itu pasti ini. Kita tes. Nah, 6 adalah kelipatan 2. Kenapa? Seperti yang kubilang pertama, kode program itu membaca dari atas ke bawah. Kalau if else sudah terbaca satu kondisi, misalnya ini kan kondisi yang pertama dicek dia kan. Nih, kalau udah terbaca ini, dia akan baca ini lagi. Jadi, kalau ketemu soal yang harus mencari yang kayak tadi, kelipatan dua bilangan atau lebih, jangan ini yang di atas, yang single ini di atas. Tapi, ini dibuat di atas. Yang modulus 6-nya. Jadi ini kalian pindahkan. Inilah duluan. Baru dia nanti benar. 6 itu kelipatan 2 dan 3. Jadi kalau penempatan else if itu kalian juga harus hati-hati. Jadi harus kalian pikiri dulu. Mana langkah yang harus pertama ditaruh di atas. Oke. Nah, ini misalnya 6. Nah, dia baru benar kan? Jadi posisi dari kode kalian itu juga mempengaruhi hasilnya nanti. Oke. Udah oke kan? Udah sedikit terbuka? Atau kita ulangi dulu else if ini sebelum kita lanjut ke loop? Kita buat contoh soal lagi yang lain. Gimana? Buat contoh soal yang lain aja. Oke.
Oke, ini tadi yang masalah kelipatannya, apalagi yang else if. Tunggu ya, cari buka dulu ini, atau ada menginspirasi lagi. Else if. Oke, nih. Misalnya nih. Oke, masalah tanggal mungkin. Tanggal ya. Ada angka misalnya nih. Kita copy aja, biar nanti tinggal mengganti-ganti. Ini misalnya angka, tapi ini kita buat berurutan. Misalnya tiap kelipatan 1 itu udah pasti hari Senin, kemudian kelipatan 2 Selasa, dan seterusnya. Oke, kita buat ini 1. Kita buat lagi. Tidak usah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak usah pakai else. Jadi kalau di if else ini, else itu nggak wajib ya. Else itu artinya kecuali dari semua kondisi yang di atas. Itu artinya else. Kalau else if, ini elif ini singkatan dari else if. Jadi kondisi yang selain if yang di atas, tapi ada lagi kondisi selanjutnya, itu else if. Nah ini misalnya nih, kalau ada nih, Senin, misalnya kalau dia dibagi 1, Senin, ini Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu. Oke. Ini angkanya 1, 2, 3, ini kita buat 4, 5, 6, 7. Oke. Nah ini, misalnya nih, kita masukkan tanggal 6. Harusnya yang keluar Sabtu. Tapi kenapa yang Senin keluar? Nah, sama kayak kasusnya tadi. Kenapa? Dia kan langsung ngecek ini. Si 6 itu, kalau dimoduluskan 1, artinya dibagi dengan 1, dia bersisa apa enggak ini? Enggak kan? Semua yang dibagi 1 itu pasti enggak bersisa. Atau sama dengan 0 ininya, modulusnya. Jadi dia langsung membaca si Senin ini. Jadi gimana Bang biar tahu kita? Padahal apapun nanti dimasukkan angka, dia bakalan baca Senin. Nah, sama caranya kayak tadi. Ini kita balikin. Jadi yang paling besar di atas. Jadi dia cek dulu kondisi yang paling apa misalnya? Yang paling krusial lah ini. Karena 7 ini kalau dibuat 1 duluan jadi nggak terbaca kan? Jadi si 7, kondisi 7 ini harus duluan dibaca sebelum si 1. Jadi ini kita buat di atas. Kalau secara logika kan harusnya pintar dong programnya. Enggak, kalau program itu dia cuma perintah. Dia baca dari kode pertama baru sampai kode terakhir. Oke. Kalau kayak gini masih belum bisa juga kan? Kenapa? Si 1, si 2 juga kena dong nanti. Berarti kita naikin lagi. Jadi ini semua nanti dibalikin posisinya. Jadi setelah ini si 6. Setelah ini si 7. Karena kondisi berikutnya. Kenapa si 6 diduluankan? Gara-gara ini. 6 kalau dibagi dengan kalau dimasukin angka 6 yang dimoduluskan dengan 2,
dia juga lewat kan, makanya si 6 ini harus di atas si 2. Ini tadi nggak dipakai lagi. Oke, si 5 ada problem? Ya, si 1 problemnya, kita naikin lagi. Jadi harus menganalisis terlebih dahulu nih, apa kebutuhan dari programnya. Si 4, iya, kena dengan 2 dan 1, berarti dia harus di atas 2 dan 1. Nah, si 3 kena dengan 1. Oke, kita naikin. Nah, ini juga si 2 bakalan kena dengan 1. Nah, oke. Nah, ini kita coba jalanin. Oke, misalnya masukin 6, harusnya sudah 1. Oh, ini elifnya lupa. Jadi kalau ini hati-hati juga ya, kalau ada elif satu baris ini juga harus elif. Kenapa? Dia juga ini jadi dibaca sebuah kode program yang terpisah. Jadi setelah dia ngecek yang ini sampai habis elifnya, dia baca lagi if yang ini. Jadi harus sama. Ingat 6. Nah, ini baru benar dia. Oke. Aduh. Nah, satu lagi biasanya pertanyaan yang sering muncul itu kita disuruh membuat, misalnya nih dimasukin tahun, kita disuruh nentuin tahun itu kabisat apa enggak. Itu contoh satu soal biasanya. Nah, gimana caranya Bang? Nah, kita logikakan dulu. Apa aja syarat dia menjadi bulan kabisat atau enggak? Kalau bulan kabisat yang pertama, dia harus, kalau dibagi 4, dia harus nggak bersisa. Yang kedua, kalau nggak salah, dia harus bisa juga semua bilangan yang dibagi 100, namun bukan kelipatan 400, dia nggak kabisat. Itu kalau nggak salah syaratnya. Tunggu ya, sambil ku browsing dulu. Syarat tahun kabisat. Nah, ini dia. Ups. Nih. Harus dibagi 4 dan juga harus dibagi 400. Berarti ada 2 kondisi dia. Nih. Tahun kabisat adalah tahun yang dibagi 4 dan juga harus dibagi 400. Berarti 1200, di 1200, misalnya 1300, itu kan habis dibagi 4 ya sebenarnya. Cuman kalau dibagi dengan 400, dia masih bersisa 100. Jadi dia bukan kabisat. Ini juga ada contohnya. Oke, kita buat programnya ya. Oh, ini. Kali ini kita pakai yang ini aja, numbernya. Kita ganti namanya tahun misalnya. Masukkan tahun. Oke. Gimana cara nyelesainnya Bang? Kita kan ada 2 kondisi. Dia pertama kan. Nah, pertama kita harus cek dia. Habis nggak dibagi 4 tahunnya. Dibagi 400 pertama. Nah nih. If tahun modulus 4 sama dengan ups, biasa pakai bahasa yang lain ini. Gak ada kurungnya. Oke. Titik 2. Jangan lupa titik 2-nya. Nah, jika tahun dibagi 4 sama dengan 0, itu print. Nah,
Ini kita tahu gini kan. Nah, padahal dia ada kondisi tambahan. Nah, jika ada kondisi di dalam kondisi, tambahkan lagi if-nya itu di dalam kondisi yang pertama. Jadi if ini kondisi. Jadi gimana nambahkan kondisi di dalam kondisi, Bang? Yaitu ikuti tabulasinya. Jadi if yang selanjutnya jangan satu baris sama ini lagi, tapi ini satu tabulasi di if yang sebelumnya. Di if tahun dibagi 400. Ups. Tunggu. Ini terbalik. Ini bukan di ini. Ini harus dibagi sebenarnya. Dia bisa nggak dibagi 400? Media. Ini harusnya di sini. Dibagi 400. Sama dengan if tahun, sorry. Nah, dia dibagi ini 3 tahun. Pakai mode. Jadi dia harus dibagi 400 dulu. Jadi kalau dia bisa dibagi 400, kemudian hasil sisa tahunnya itu dibagikan dengan 4, itulah baru kabisat. Jadi kita cari dulu berapa sisa tahunnya. Karena dia harus dibagi 400. Baru kemudian kita apakan dia. If sisa tahun. Oh, ngerti ya kalian gini yang aku bilang ini? Atau kurang pelan? Kurang detail? Gimana? Biar kecepatan aku ngomong, biar agak lebih detail. Udah pasnya? Oh, ini ada yang bilang kurang ngerti. Oke. Berarti lebih kuperhalus ya. Oke. Kalau bilangan kabisat itu kan, nih. Ini biar nggak capek aku ngekod ya, langsung ku ambil aja dari sini. Itu aja aku jelasin. Year. Python. Kalau kalian mau belajar. Oke. Nih. Oh ya, aku juga tadi lupa ngasih tahu. Kalau di if else itu, kita bisa nambahkan di if-nya itu lebih dari satu kondisi. Jadi kalau yang contoh-contoh ini kan, misalnya ini, if number mod 7 sama-sama dengan 0. Ini kan satunya kondisinya kan. Nah, kita bisa nambahin juga kondisi kedua pakai and atau or. Apa yang membedakan and dengan or ini? Kalau pakai and, kedua kondisi itu harus terpenuhi. Contohnya nih, kita pakai yang ini bisa pakai itu. Yang tadi membedakan itu bilangannya itu kelipatan 2 dan 3 atau enggak. Nah, ini kita manipulasi yang ini. Ini jadi kalau dia kelipatan 2 dan 3 berarti hasil modulus si dengan si 2 0 dan pakai n hasil modulus dengan si 3 itu juga 0. Nah, kita buktikan benar nggak bisa gini. Misalnya kita masukin nih 6. Bisa. Nah, bedanya dengan or, kalau or salah satu dari antara dua kondisi ini yang benar, dia tetap benar.
Contohnya ini, OR. Nah, jadi kalau kita jalanin ini, kita masukin misalnya 8, dia bakalan tetap membaca yang ini. Nah, contoh, kita tengok. Nah, kita masukkan 8. Nah, ini dia kan. Dia tetap membaca yang ini. Kenapa? Karena salah satu kondisi dari if yang ini, itu terpenuhi. Jadi kalau kita masukin 9 pun, dia tetap membaca ini. Kalau N, harus dua-duanya. Nah, contoh ini. Kita pakai lagi. Misalnya kita pakai 4, itu kan hanya lolos kedua aja kan. Nah, dia nggak lolos. Karena dia nggak memenuhi yang satu lagi, yang ini. Jadi itu perbedaannya and dan or. Oke, balik lagi ke masalah ini, yang tahun kabisat apa enggak. Syarat dari tahun kabisat itu ada beberapa. Pertama, yang kayak tadi, dia harus bisa dibagi 4. Makanya dibikin dia ini harus habis dibagi 4. Makanya dibikin dia, jika tahun dimoduluskan dengan 4 sama dengan 0, baru ada kondisi selanjutnya. Ini, jika tahunnya itu dimoduluskan dengan 100, itu bukan tahun kabisat. Tetapi jika dia bisa dibagi dengan 400, itu baru kabisat. Contohnya yang kayak tadi, 1300, itu kan pasti bisa dimoduluskan dengan 4 kan? Oke. Kemudian ketika dimoduluskan dengan 400, dia enggak kan? Enggak 0 dia kan, masih sisa dia 100. Makanya not leap year dibilang di sini. Oke. Saya agak sulit. Yang lebih sederhana mungkin kalau yang dibagi yang bilangan kabisat ini. Gini nih. Ini aja aku copy biar cepat. Pas ini sini. Oke. Jalanin. Nah, ini contohnya. Misalnya nih, kita punya 2004. Itu kan tahun kabisat kan? Nah, 2004 dimoduluskan dengan 0. Dimoduluskan dengan 0. Dimoduluskan dengan 4. Itu kan hasilnya 0. Nah, kemudian dimoduluskan dengan 100. Itu modulusnya masih sisa kan? Berarti 4. Oke, benar, dia tahun kabisat. Oke, misalnya kita jumpa 1300. Kita masukin nih 1300. Nah, jika dia dimoduluskan dengan 4, dia pasti 0. Tapi ketika dimoduluskan dengan 100, dia juga 0 kan? Jadi dia akan membaca yang ini. Jadi di skip dia yang ini, dibaca dia ke sini. Jika tahun dimoduluskan dengan 100 itu 0. Dia bukan tahun kabisat. Nah, ini langsung dimunculin dia. 1300 bukan tahun kabisat. Jadi dibaca dia ini lagi. Oke. Nah, kondisi berikutnya misalnya tahun 2000. Tahun 2000 kan dia kabisat juga kan, karena dia bisa dibagi 400 kan. Nah, kenapa dia harus begini? Dia cek di sini. 2000 dimoduluskan 4, 0 enggak? 0. Kemudian dicek dia di sini, 2000 dibagi dengan dimoduluskan dengan 100, tidak sama dengan 0. Enggak, berarti di skip dia ini.
Oke. Oh, ini masih salah nih. Yang ini. Sorry. Harusnya ini di atas. Sama kayak yang tadi. Kenapa? Jika kita masukkan langsung 2000 ini ke sini. Dia dimoduluskan 100, pasti 0. Jadi dia not leap year pasti. Padahal harusnya tahun kehabisan. Nah, kita coba dulu. Salah nih contohnya ini. Ah iya, harusnya ini di atas. Itu. Oke. Ini masih bingung ya? Masih sulitnya kalian mencernanya ini? Yang bagian evals ini? Kalau ragu pakai mic, nggak apa-apa. Boleh di kolom chat bilang masih kurang ngerti, Bang. Biar nggak usah kita lanjut, ini dulu kita selesai. Masih, atau ini masih tertutup makan siang nih, jadi agak ngantuk nih. Beratnya kehidupan ini udah dipikiri. Di mana? Kita lanjutnya nih, atau ini dulu kita ulangi bentar? Soalnya nggak tahu nih. Biasanya ini yang soal-soal dasar itu yang kayak gini nih. Yang bukan kelipatan, ini sama tahun kehabisan atau enggak. Gimana? Masih sanggup yang ini? Atau kita lanjut aja? Kalau kita lanjut aja, ini masalah logikanya aja ya. Oh, ada ternyata. Oh, ada deadline nih, pengulangan. Oke lah, oke. Nanti kalau mau belajar lagi di luar sini, bilang aja nanti sama Pak Wesley lagi ya. Kalau ada mau tanya-tanya lagi. Oke. Pengulangan. Ini kalian udah punya modulnya kan? Kalau mau sambil dibaca boleh. Ini aku udah punya. Dan ini. Nanti beberapa contoh code-nya ini bakalan ku masukin ke sini, ke apa namanya, ke GitHub. Ya nanti kalian cari aja nama akun GitHub ini, Salah Ziko. Baru nanti di situ ada namanya repository. Nanti kalau ada muncul, pilih yang magic box. Kalau kalian mau lihat-lihat, ini bakalan sering update. Terus kemudian pilih yang Python. Baru pilih yang Jupyter Notebook. Baru ini Jupyter Notebook, nanti ada nama foldernya. Ini karena punya aku jadi nggak kelihatan. Baru pilih yang basic Python programming, baru code. Oke, baru di sinilah nanti nih. Contoh ini. Nanti aku tambahin satu lagi untuk contoh. Contoh-contoh beberapa kode pemrograman yang kayak tadi nih. Yang ada studi kasus. Atau nanti membantu kalian kalau ada soal-soal yang lain. Oke, ini ada, ini yang ini contoh kode yang ini. Itu kuambil dari modul kalian. Itu udah berurut ya ini. Urusan ininya. Nah, kalau kalian buka di modul kalian yang di bagian C, dibilang ada ini, jalankan kode ini kan, A sama dengan 0, B sama dengan 0, baru while A lebih kecil dari 0. Nah, kalau perulangan yang while ini, dia akan menjalankan kode yang di dalamnya. Jadi kode yang di dalamnya itu semua yang ada ininya aja, tab-tabnya ini. Jadi kalau misalnya ini nggak ada tabnya, itu nggak akan terjadi apa-apa. Nih, dia cuma nampilin hasil akhirnya si 10. Kenapa? Dia kan bilang nih, jika A masih lebih kurang dari 10, tambahkanlah nilai si A dengan 1. Jadi A sama dengan A tambah 1, artinya A yang baru nanti adalah dari nilai A yang lama, yaitu 0, ditambahkan dengan 1. Jadi setelah dia menambahkan A dengan 1, dia bakalan balik lagi ke atas, ke sini, ke while. Dicek dia. A lebih kecil dari 10 nggak masih? Kalau iya, jalankan lagi ini. Nah ini,
Ini misalnya nih, tadi ini kan A kita itu 0. A kita 0. Kemudian dicek dia di sini. A lebih kecil dari 10. 0 udah pasti kan lebih kecil dari 10. Ya, kalau iya, dia membaca ini. Kalau enggak, dia membaca yang ini selanjutnya. Oke, ditanya dia. Iya, 0 masih lebih kecil dari 10. Berarti jalankan ini katanya. Jalankanlah A sama dengan A tambah 1. Jadi 0 ditambah 1, baru dibalik lagi dia ke sini. Si A-nya udah masih lebih kecil dari 10, ya berarti lanjutkan lagi nih. Nanti di kondisi misalnya nih, ini udah 9 nih. 9 tambah 1, berarti udah 10 A-nya kan? Dicek di sini. A udah masih lebih kecil dari 10? Enggak. Udah 10 dia. Berarti dilanjut dia ke sini. Oke. A-nya 10. Oke, ini print. Tampilkan nilai A tadi. Inilah di print dia 10. Oke. Nah, ini kalau bedanya di tab tadi, jadi dia akan menjalankan ini sekaligus. Misalnya nih, kondisinya A lebih kecil dari 10 kan, berarti A ditambah 1. Berarti berapa sekarang A-nya? 1. Baru di print dia lah 1. Lanjut lagi balik ke atas. Inilah contohnya. Jadi itu dia kenapa yang ditampilin itu 1 sampai 10. Jadi dia tetap ngeprint A-nya sampai kondisinya ini selesai. Oke, kita lanjut yang ini. Yang kedua. Nah, ini ada dibilang, buatlah program dengan keluaran 5 sampai 12. Itu gimana? Kalau dia mau 5 sampai 12, berarti kita tengok ini. Di sini kan yang ditampilin A-nya mulai dari 0 kan? Nah, padahal A-nya ditambah 1. Berarti nilai A-nya itu harus, ini diminta 5. Harus satu angka sebelum 5. Berarti A-nya dimulai dari 4. Kemudian, ini batasnya kita buat jadi 12. Biar dia bisa nampili 5 sampai 12. Begitu. Oke, berarti lanjut ini. Yang bagian D ini. Not terminate statement. Kenapa dia not terminate statement ini? Nih, dia ngeluh terus. Kenapa ini bisa terjadi? Ini aku matikan. Kalau enggak nanti enggak berhenti-berhenti nih. Nih. Kenapa dia begitu? Dia kan bilang kondisinya B lebih kecil dari 10. Lakukanlah A sama dengan A tambah 1 dengan print A. Oke, dilakukan dia itu. A sama dengan A tambah 1. Berarti A-nya 1. Baru di print A. 1. Kemudian dia ngecek di sini. B-nya lebih kecil dari 10 enggak? Iya, karena nilainya tetap 0. Jadi dia akan melakukan ini terus-menerus. Karena dia enggak bakalan mencapai B lebih kecil dari 10. Jadi itu, dia bakalan melakukan perulangan terus-menerus. Jadi, gimana caranya supaya ini berhenti, Bang? Ya udah, kalau bikin aja di sini langsung. B sama dengan 10. Berarti nilai B-nya udah 10 kan? Dia akan mengulang cuma sekali aja. Mana dia tadi? Nih. Jadi, jika dia nggak memenuhi kondisi, dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Oke, itu yang dibilang namanya not terminate statement. Dia akan melakukan perulangan karena dia tidak akan pernah mencapai kondisinya. Oke. Terus ini yang bagian E, not enter loop.
Nah, ini kalau dijalanin, nggak ada apa-apa. Kenapa ini nggak dibaca? Karena dibilang dia, ini baru kode yang di dalam ini baru terbaca jika dia memenuhi kondisi ini. Jika dia ini memenuhi kondisi ini. Nah, kondisinya adalah A itu 100. Terus dibandingkan 100 lebih kecil dari 10 enggak? Enggak kan? Makanya dia enggak baca kode yang di dalam ini. Oke. Makanya dia enggak akan menjalankan loop ini. Tuh kenapa dibilang no enter loop. Jadi enggak ada hasilnya apa-apa. Dia cuma berhasil aja dijalanin, tapi dia enggak akan membaca ini. Oke, kemudian ini ada yang guess a number. Nah, di sini ada dibilang choice 7, berarti ada variable choice, nilainya itu 7. Kemudian dia nampilin, silahkan tebak angka 1 sampai 10. 1 dan 10. Kemudian dia minta inputan tadi. Jadi setelah muncul di kalimat ini, silahkan tebak angka 1 dan 10, kita disuruh masukin angka. Misalnya ini aku masukin 6. Maaf, Anda kalah. Kenapa? Karena dibilang di sini, jika choice sama dengan player choice. Nah, choice-ku 6. Sedangkan player choice-ku 6. Player choice-ku 6, padahal choice-ku diminta 7. Berarti dia nggak akan memenuhi kondisi ini kan? Maka dia akan membaca kode berikutnya, else. Berarti di print, maaf Anda kalah. Itu kenapa ini muncul. Maaf Anda kalah. Itu if else biasa. Nah, kemudian ini if else yang digabung dengan while. Nih, kau punya choice 7. Kemudian ada diminta ini masih yang tadi input. Nah, yang membedakan sama soal sebelumnya ini pakai while. While-nya apa? Kondisinya apa? Ketika ini si choice tidak sama dengan apa yang dimasukkan, maka kita akan disuruh memasukkan lagi nih pakai player choice enter input ini. Jadi ini kalau dijalanin, nah ini misal kita masukin 5. Nah, 5 kan memenuhi kondisi ini kan, 7 tidak sama dengan 5. Maka dia akan minta ini, player choice lagi. Jadi kita isi lagi, misalnya 6. Masih belum memenuhi. Oke, kita masukin 7. Sudah memenuhi. Nah, ini sudah memenuhi, dia nggak akan membaca yang di dalam while-nya lagi, tapi program yang di luar while. Nah, yang di luar while, yang nggak ada indent-nya ini lagi. Jadi ini yang dibaca dia. Oke. Nah, ini kemudian ini yang kalau di apa kalian yang bagian G. Ini ada choice 7, ini ada lagi sama kayak tadi. Nah, cuma di sini ada tambahan. Pakai if else. Nah, ini tadi masalah indentasi tadi. Jadi print yang ini itu bukan punya si while. Kenapa? Karena udah 2 kali nih tab-nya. Jadi yang 2 kali tab ini punya si if. Jadi kalau jalan if-nya baru ini terbaca. Tapi kalau ini enggak ada indent-nya, cuma sekali aja seperti yang ini, itu punya si while. Oke, ini kita coba jalanin. Oke, misalnya kita masukin 4. Nah, yang muncul apa? Maaf, angka yang Anda tebak terlalu kecil. Kenapa? Dicek dia. Player choice, tadi yang kumasukkan 4. 4 lebih kecil dari 7. Iya, ini terpenuhi. Jadi yang di print, ini, angka yang tebak. Ini dari mana? Ini dari punya si while tadi.
Jadi setelah ini terpenuhi, dia akan baca line yang berikutnya, yang punya si while yang berikutnya, player choice. Oke, dia minta input lagi, berarti kita masukin lagi, misalnya 9. Nah, dia balik lagi ke atas, detect dia. 9 lebih kecil dari 7? Enggak, berarti dia baca else. Di print lah, maaf angka yang Anda tebak terlalu besar, silahkan tebak lagi. Baru dia baca lagi yang punya si while ini. Oke, kita masukin kebesaran, berarti kita masukkan angka yang lebih kecil, misalnya ini 7. Nah, 7, detect dia di sini. Choice dengan player choice. 7 tidak sama dengan 7? Enggak, salah kondisinya kan? Berarti si while ini enggak akan dibaca lagi. While kan sampai sini, jadi dia akan membaca yang ini, yang selanjutnya. Print tebakan Anda benar. Makanya yang muncul cuma tebakan Anda benar. Oke, masih gampang ya. Oke, sekarang yang ini, paper rock scissors. Nih, jadi ini hampir sama kayak yang tebak angka tadi. Ini kita coba jalanin. Nah, ini ada kondisi. Ketika player sama dengan choice, berarti misalnya nih, ku ketik. Nih, biscuit paper. Misalnya nih, ku ketik paper. Maka dia akan membaca loop yang di dalam. Ini, yang dibaca dia apa? Ini. Print imbang seri. Coba lagi. Baru di print lagi. Yang ini kan. Oh, mana dia tadi? Ini. Sorry, kejauhan. Rock, paper, scissors, ketikkan pilihan Anda. Nah, sama, dibilang dia apa? Player input. Masukkan lagi inputan berarti. Kita masukkan, misalnya ini aku pilih scissors. Udah benar belum ini ya? Scissors. Oke, selamat Anda menang. Kenapa begitu? Nah, dia cek di sini. Dia akan baca lagi di sini. Karena kan setelah input ini dia balik lagi kan ke while-nya. Scissors sama dengan choice? Enggak. Kalau enggak, dia enggak akan baca ini lagi. Dia akan langsung baca ke sini. If player sama dengan rock? Enggak, tadi yang aku masukkan scissors. Jadi dia enggak akan baca yang ini lagi. Enggak akan dibaca dia lagi nih. Sampai selesai else-nya. Nah, dia masuk ke kode yang baru. If player sama dengan paper? Enggak, yang dimasukin scissors. Jadi dia yang baca ini. If player sama dengan scissors. Iya, berarti baca lanjutan yang di dalam if-nya. Nah, yang di dalam if-nya ini ada lagi. If choice sama dengan rock. Enggak, choice tadi paper di sini kan. Nah, jadi kalau choice-nya paper, dia nggak akan baca print yang di dalam if-nya, tapi dia baca yang selanjutnya. Else. Selamat Anda menang. Makanya yang muncul jadinya selamat Anda menang. Setelah keluar if, nggak ada lagi kode kan, berarti inilah berakhir. Jadi itu kenapa dia muncul selamat Anda menang. Oke. Kemudian ini yang random. Jadi import random ini, jadi udah ada kian kode program random di dalam Python. Jadi kalau mau kita pakai dia, kita harus pakai import. Jadi ini udah bawaan Python-nya ada random, jadi kita import. Nah, fungsinya si random ini itu untuk membuat bilangan random. Jadi ini nama apa namanya library. Kalau ini namanya library ya. Kalau yang ini, nah ini nama library-nya, ini nama fungsi. Jadi nama library dot nama fungsi. Nanti ada beberapa library beberapa fungsi itu di fungsi random. Nanti bisa kalian cek-cek aja di internet. Tapi ini yang ada di modul ini, kulihat ada yang random. Kalau random kosong gini, artinya dia akan menampilkan
bilangan random secara acak. Jadi setiap kali kau panggil ini ada kemungkinan bilangannya berbeda. Nih contohnya nih. Jadi kalau kau jalanin lagi ini bisa berubah lagi karena dia bakal manggil bilangan random. Nah ini bisa nggak dibatasi random ini? Misalnya 1 sampai 4 itu bisa. Oh enggak. Random yang ini. Yang bisa kayak gitu pakai ini, sorry. Yang pakai random integer ini. Jadi fungsinya random integer ini, dia akan membuat bilangan bulat, karena integer ya. Ini run ini singkatan dari random. Ini nama function yang dibuat memang int. Jadi dia akan memanggil, menampilkan bilangan random di antara 1 sampai 9. Kalau kalian buat ininya, range-nya. Nih. Jadi dia angkanya nggak akan pernah lebih dari 9 dan nggak akan kurang dari 1. Nah ini kalau kau batasi misalnya 2, yang muncul ya udah cuma 1 atau 2 aja terus. Kalau kau jalani terus menerus. Ya kan? Jadi ini yang dalam kurungnya itu batas angkanya berapa. Oke, ini nggak bisa, berarti ini harus pakai batas. 1 sampai 9 misalnya. Itulah isi yang di modulnya itu. Jadi setiap kali kalian panggil itu akan berubah angkanya. Kemungkinan. Ada juga dia bisa sama. Karena dia random. Oke. Nah. Jadi ini yang membedakan random biasa sama random integer. Yang satu, dia angka desimal pun dimasukin. Kalau ini hanya integer. Tapi kalau kalian mau tahu, tinggal kalian cari aja. Namanya random in Python. Nah di sini bakalan dia ngasih tahu apa aja fungsinya. Ini ada range, ada int. Nah, kalau mau tahu aja, kalau nggak usah. Oke. Kemudian udah habis. Tinggal yang dari modul kalian ini belum selesai. Nah ini ada contoh juga nih. Kita lanjutin aja ya, biar ku ketikin. Kita habisin aja modulnya. Ini ku hapus aja. Ini tadi nggak kita pakai lagi. Oke. Kita hapus. Ini menghapus sel pakai logo ini. Jadi hati-hati. Oke. Modul kalian bilang ada ini. I sama dengan random.rand 1 sampai 3. Oke. Kemudian dibilang dia I sama dengan 1. Ya, choice sama dengan rock. Oke, ini hampir sama-sama, jadi bisa langsung copy paste. Ini elif, if i sama dengan 2. Yang ini pakai else saja, artinya selain 1 dan 2. Else selain 1 dan selain ini. Ini tadi paper. Ini bisa. Baru dibilang dia apa? Print choice. Nah, jadi nanti hasilnya ini random antara nih. Dia akan random antara rock, paper, scissors. Nah, ini rock. Karena mungkin hasil angka ininya biar angka satunya ini itu 1. Nah, biar kelihatan apa hasil I-nya, bisa kalian print. Atau kalian bingung kenapa dia yang muncul rock, paper, atau scissors. Jadi kalian tahu. Kita print si I-nya. Nih, karena yang muncul 1, jadi yang muncul
rock karena I-nya 1. Baru kemudian, nah ini karena dia random yang muncul angka 2 jadi yang muncul paper. Ini yang muncul 3 jadi scissors. Ini muncul lagi 2 paper. Jadi itu kenapa muncul rock paper scissors secara random kalau dijalanin ini. Itu karena function ini. Jadi ketika I-nya itu sama dengan 1, ini kan I-nya sama dengan 2. Jadi dia cek if I sama dengan 1. Enggak, berarti dia enggak akan membuat si choice itu rock. Tapi dicek dia lagi nih, I sama dengan 2. Iya, berarti dibilang dia nilai si choice paper ya. Nah, kemudian gitu ini udah terpenuhi, dia kan nggak baca ini lagi nih, else-nya. Jadi dia akan baca si ini, print choice. Nah, si choice tadi udah diisi dengan paper. Jadi itu kenapa yang terprint itu paper. Oke. Kita lanjut lagi yang ini. Bilang dia apa? Modifikasi bagian H sehingga variable choice tidak di hardcode. Berarti yang ini ya mungkin maksudnya. Nah, ini kita copy bagian H tadi. Baru paste. Nah, kemudian dibilang dia, choice-nya ini random berdasarkan ini kan. Ini udah ada, tinggal ini di copy. Kita ganti. Sep. Oke. Kalau ini choice-nya nggak kayak tadi, yang cuma bisa paper doang. Dia bakalan random antara rock, paper, scissors. Kan ini baru, nggak tebak-tebak buah manggis kayak tadi. Oh, ini langsung ketahuan karena ini ya si 3. Berarti pilihannya si choice nanti scissors karena dia pilih 3 ini kan random ini. Berarti kalau kita mau menang, kita pilih rock. Nah, baru dia selamat Anda menang. Jadi ini hapus saja, jadi curang nanti, ketahuan apa pilihannya. Ini sama, cuma mengganti itu aja. Kalau ini kan tadi choice-nya kita tulis sendiri manual. Kalau pakai yang ini kan choice-nya jadi random. Nih. Makanya tinggal ini aja. Ditambah I sama dengan random.runIn 1 sampai 3. Baru inilah. If I sama dengan 1, choice-nya rock, paper. Jadi dia random antara rock, paper atau scissors. Oke. Ini gimana? Modulnya kita lanjut atau udah sampai di sini aja? Kita di next pertemuan. Dilanjut nih, teman-teman? Atau Lanjut, Pak. lanjut aja sampai habis? Oke. Di sini ada yang bagian counting loop. Nah, loop di Python itu ada 2, namanya pakai while, satu lagi pakai for. Di sini juga udah ada. Nanti yang for tadi. Nah, ini dia for. Jadi ada beberapa jenis for. Yang pertama, dia pakai range atau batasan. Jadi, misalnya ini kita buat variabelnya bebas, ini namanya apa? Jadi for nama variabel baru in range. Jadi in range ini ada di dalam kurungnya itu angka, jadi batasan loopnya itu berapa kali. Oke, baru ini ada perintah ditampilin apa isinya. Nah, kalau di Python itu semua itu kalau pakai for itu dimulai dari 0. Kalau pakai range itu mulainya dari 0. Ini kan dimulai dibilang batasan perulangan for-nya itu 3. Jadi dia yang muncul itu 0, 1, 2. Kalau dia sampai 4 nanti yang muncul 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian range-nya ini bisa kita buat pakai perbatasan. Mulainya dari mana sampai mana. Kalau yang yang nggak ada batasnya itu cuma batasan angka 1 biji ini aja, dia akan mulai dari 0.
kalau dia pakai batas, ini aku copy aja biar cepat. Kalau dia pakai batas tadi, dia akan memulai dari batasnya tadi. Misalnya ini kita buat 1 sampai 3. Nih, yang dimunculin itu 1 dan 2 karena diulang mulai dari 1. Oke. Nah, kalau kita mau buat dia sampai sampai batasnya itu terakhir 5, dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Jadi 5-nya nggak ikut. Jadi semua bilangan yang dimulai dari batas atas sampai berapa kali. Karena dia mulai dari 0 tadi. Jadi yang dihitung dia 0, 1, 2, 3, 4 yang ada dia range-nya. Cuma kita bilang kau mulai dari 1, makanya 0-nya nggak ikut. Jadi kalau mau mulai dari 3, tinggal diganti nih, 3 sampai 5. Jadi yang muncul 3 dan 4. Nah, satu lagi, dia bisa nih pakai yang for, ini for angka in. Nah, ini kalau nanti kalian belajar, ini namanya array. Kalau yang ini, saat kalian buat nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya array atau barisan angka. Jadi, dia akan menampilkan satu persatu angka yang ada di dalam barisan ini. Contohnya ini, angkanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau aku acak misalnya, di sini jadi 11, 12, 13. Nah, dia nggak membaca 4, 5, 6, baru 11, 12, 13. Tapi sesuai dengan urutan barismu ini. Dia bakalan nampilin satu persatu. Jadi dia akan mengikut ini, barisan yang udah kau set di sini. Itu kalau pakai in. Kalau pakai range tadi, dia range angka yang berurutan. Kalau ini enggak, tergantung dari barisannya. Oke. Bilang ini ada menampilkan 3 sampai 7 ya. Jadi kalau mau buat yang pakai in range itu, kita buatlah nilai awalnya berapa? 3. Terus batas akhirnya kan 7. Berarti harus kau tambahi 1 untuk batasan range-nya. Jadi 3 sampai 8. Nah, jadi baru dia muncul 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau pakai yang ini, ya udah tinggal diketik satu-satu. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak ikut. Nah, baru dia. Nah, ini ada namanya exception dan error. Ini ambil dari sini ada exception. Aku ambil. Oke, kita copy ke sini. Nah, di sini kan ada error nih. Kita mau print si X. Nah, kalau dia nggak ada petik, kalau kalimat gini nggak ada petiknya, itu bukan dibaca sebagai string, tapi variabel tadi. Nah, kita belum buat si variabel X, kan? Tengok sampai atas, nggak ada variabel yang namanya X, yang ada choice, player choice, A, B, ya kan? Nggak ada yang namanya X. Jadi, ini kalau misalnya kau print gitu aja, yang nggak ada variabelnya, dia bakalan error. Nih, dibilang dia apa? X belum didefinisikan. Nah, biar nggak muncul error gini, gimana? Itu namanya kita bisa pakai exception. Ini. Cara membuat exception itu ada namanya try. Apa yang mau dicoba, itu di try. Nah, kita kan mau nyoba print X, jadi kita buat try-nya print X. Kemudian ada except.
Artinya jika ini gagal, yang kau coba ini gagal, dia bakalan menjalankan yang di dalam except-nya ini. Nah, yang di dalam except-nya ini apa? An exception occurred. Jadi kalau kau jalan ini, tadi kan X belum ada kan? Nah, harusnya dia error. Nah, tapi karena kau bilang ini, daripada error, mending except dia pakai, tampilkan an exception occurred. Nih, dia nggak error kan, tapi jadi ini yang ditampilin. Itu exception. Nah, kalau dari contoh punya kalian, oh tunggu dulu, ini kalau salah ya. Kalau benar, dia akan menampilkan apa yang di dalam try-nya. Misalnya ini print 5. Ini kan benar kan, bisa di print karena nggak variabel kan. Jadi dia bakalan print 5. Oke. Oh, ini nah, kita tengok dari contoh soal kalian. Dibilang apa ini? A sama dengan 10. A sama dengan 10. B sama dengan 5. Sama 0. Terus if B tidak sama dengan 0. C sama dengan A bagi B. Dan C. Oke, kita coba. Nah, ini nggak ada apa-apa kan? Kenapa? Karena dicek dia ini. Kita bilang A 10, B 0. Dicek dia. B tidak sama dengan 0. Enggak. Karena B-nya 0 kan, berarti dia nggak akan membaca ini. Jadi dia nggak akan menampilkan apa-apa. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu, bilangan itu kalau dibagikan dengan 0, dia akan muncul ini, error namanya division by zero. Jadi nggak bisa dibagi dengan 0. Jadi gimana cara ngatasinya? Sama kayak yang tadi. Pakai try catch ini. Kita copy, ini kita copy dulu. Nah, baru ini kita copy. Jadi ini kan kalau di apa namanya? Sama kayak if else sih, kalau yang try catch ini. Kita ganti teksnya. Oke. Ini kan nggak ada nih, nggak bisa dijalanin ini. Nah, kalau ini, kita nggak perlu ngasih tahu itu error dibagi 0 apa enggak. Karena kan kayak yang kita coba tadi misalnya nih. Oke, sama dengan misalnya A-nya kan 10, B-nya 0. Ya kan bakalan error nih, gini. Division by zero. Nah, kalau dipakai try catch tadi, dia jalanin dulu nih. C sama dengan A bagi B. 10 dibagi 0, bisa nggak? Nggak bisa kan? Dia error gini. Jadi dia membaca yang ini. Jadi fungsi exception itu mengatasi error kayak tadi. Dikasih eksepsi khusus kalau misalnya itu dicoba terjadi error. Oke, udah habis ini. Ini ada yang mau kalian tanya? Ini udah habis nih modulnya kan, nggak ada lagi. Udah kosong.